Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, NIM 19053060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah metodologi pendidikan. Di mana di sini saya telah membuat sebuah proposal penelitian dan saya akan menjelaskan tentang bagian latar belakang, teori, dan metode penelitiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini, di mana judul penelitian yang saya pilih yaitu pengaruh dari mata kuliah praktek dalam pembelajaran daring terhadap kesiapan mahasiswa dalam mengikuti dunia kerja terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi, konsentrasi administrasi perkantoran, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini latar belakang masalahnya yaitu sarana pembelajaran merupakan penunjang bagi proses belajar mengajar. Prestasi yang baik tentunya didukung oleh komponen-komponen yang baik pula. Bagaimana metode dosen mengajar, motivasi belajar mahasiswa, proses belajar yang kondusif, dan sarana yang mendukung, semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, terutama untuk pembelajaran praktik. Faktor sarana harus diutamakan. Kemudian, pembelajaran praktik salah satunya memanfaatkan komputer. Saat ini, komputer dapat dikatakan menjadi kebutuhan primer dalam proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Karena komputer dengan jaringan internet bisa dijadikan perpustakaan digital yang kedudukannya disamakan dengan perpustakaan biasa. Hal ini dengan komputer bisa memberikan akses kemudahan pada mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah. Contohnya saja mendownload e-book, e-learning, jurnal, artikel, dan lain-lain. Dengan kemudahan mengakses sarana pembelajaran tersebut, maka memberikan pengaruh terhadap motivasi dan bentuk kemandirian belajar bagi mahasiswa. Selanjutnya, belajar merupakan proses memperoleh informasi dan pengetahuan serta interaksi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki diri sendiri untuk menuju proses kedewasaan. Menurut Hemalik tahun 2010, belajar merupakan proses untuk mencapai tujuan modifikasi tingkah laku melalui pengalaman. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Sujana tahun 2010. Belajar merupakan perubahan pada individu yang dapat dilihat dari hasil suatu proses belajar bentuk-bentuk seperti tingkah laku, attitude, kebiasaan, kecakapan, serta aspek-aspek lainnya. Dari pengertian mengenai belajar di atas, maka dari proses belajar diharapkan mampu memberikan perubahan dari diri seseorang. Salah satu perubahan dari proses belajar yang dapat diukur ialah hasil belajar. Namun dengan adanya ketetapan dari pemerintah mengenai kebijakan kuliah online dan surat edaran dari Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962 pada tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, proses pendidikan banyak mengalami perubahan. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh dan tidak terbatas oleh ruang, serta dapat dilakukan di mana saja dan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis web, atau ini merupakan pendapat dari Nadziroh tahun 2017. Nah, dalam penerapan kuliah online sendiri, bagi mahasiswa tentu terdapat dampak positif maupun dampak negatifnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nguyen tahun 2015 menghasilkan temuan positif dalam menerapkan kuliah online, yaitu dari beberapa hasil belajar yang positif adalah meningkatkan pembelajaran yang diukur dengan nilai tes, keterlibatan siswa dengan materi kelas, peningkatan persepsi pembelajaran dengan format online, rasa kebersamaan yang lebih kuat di antara siswa, dan pengurangan penarikan diri atau kegagalan. Sedangkan terdapat pula temuan campuran negatif bahwa siswa berprestasi lebih buruk dalam format online dibandingkan dengan format tradisional. Selanjutnya, mata kuliah yang bersifat praktek tentu akan dapat menghambat proses belajar mengajar itu sendiri. Pada mata kuliah praktek yang ditempuh oleh mahasiswa pendidikan ekonomi, konsentrasi administrasi perkantoran, angkatan 2019, terdapat banyak praktek di dalam mata kuliah, mulai dari contohnya saja mata kuliah kesekretarisan, praktek mengetik, dan mata kuliah kearsipan. Di sini dibutuhkan strategi dalam proses
pembelajaran agar dapat tersampaikan kepada mahasiswa, agar tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan mudah. Selanjutnya, berdasarkan penelitian ini, hasil wawancara oleh mahasiswa pendidikan ekonomi konsentrasi administrasi perkantoran, media yang telah digunakan adalah misalnya WhatsApp group dan wawancara secara langsung, kemudian kuesioner, serta serta kendala dalam kuliah online sendiri ialah koneksi jaringan yang kurang baik, sehingga pada saat melaksanakan praktik mata kuliah kurang berjalan dengan lancar. Namun, hasil belajar mahasiswa tidak jauh berbeda dengan hasil belajar mahasiswa yang melaksanakan kuliah online pada mata kuliah praktek tahun lalu, yaitu hanya saja terkendala oleh jaringan saat melakukan praktik, yang berdampak pada terbuangnya waktu pembelajaran dan membuat nervous bagi mahasiswa yang sedang melakukan presentasi praktik. Nah, itulah latar belakang dari penelitian yang saya buat dalam proposal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori, kajian teori. Kajian teori ini saya membahas yaitu 3. Yang pertama yaitu pengaruh mata kuliah praktek terhadap kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Selanjutnya yang kedua, kesiapan belajar siswa dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga yaitu kesiapan tenaga pendidik atau dosen dalam perkuliahan dalam memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu pengaruh mata kuliah praktek terhadap kesiapan dalam menghadapi dunia kerja, di mana dalam penelitian ini, pengaruh mata kuliah praktek terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja itu sangat berpengaruh, karena dalam dunia kerja, mahasiswa akan mempraktekkan hasil kerja dan apa yang dipelajarinya selama pembelajaran atau selama mereka kuliah. Contohnya saja dalam praktek kerja lapangan atau PKL, ketika masih program kuliah, maka mahasiswa pasti akan mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan konsentrasi dan pelajaran yang telah dipelajarinya di bangku perkuliahan. Nah, pada konsentrasi administrasi perkantoran, pada jurusan pendidikan ekonomi ini memiliki mata kuliah yang harus dipraktekkan dalam penerapan pembelajarannya, supaya mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan hal yang dipelajari tersebut. Contohnya saja pada mata kuliah praktek mengetik, kesekretarisan, dan juga manajemen kearsipan. Itu membutuhkan praktek yang harus benar-benar dipelajari, sehingga akan mudah dalam menerapkan dalam dunia kerja. Pada masa pandemi ini, mahasiswa sulit dalam melakukan mata kuliah praktek karena kurangnya penjelasan dari dosen secara langsung, sehingga akan sulit dalam mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing. Sehingga pada penelitian ini, mahasiswa pendidikan ekonomi, khususnya konsentrasi administrasi perkantoran, mengeluh dalam pembelajaran daring dalam mata kuliah praktek ini. Selanjutnya yang kedua yaitu kesiapan belajar siswa dalam pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring, mahasiswa tentunya akan melakukan pembelajaran secara jarak jauh menggunakan alat komunikasi yang memadai dan kuota internet yang cukup untuk mengikuti perkuliahan daring ini. Sehingga apabila hal tersebut terpenuhi, maka pembelajaran daring akan terlaksana secara efektif dan efisien. Begitupun sebaliknya, apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka pembelajaran tidak akan berjalan secara baik. Jadi, pada pembelajaran daring ini, banyak mahasiswa yang tidak mampu memadai dan mengadakan alat komunikasi serta teknologi-teknologi untuk melakukan perkuliahan daring ini. Contohnya saja seperti laptop dan handphone. Orang tua siswa memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda dan tidak selalu tinggal di tempat yang memiliki jaringan internet yang bagus. Jadi, banyak siswa yang terkendala dalam melakukan pembelajaran daring, apalagi dalam mengikuti mata kuliah berbasis praktek ini. Tentu akan sulit dalam mengikuti perkuliahan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesiapan tenaga pendidik dalam memberikan motivasi belajar. Selain itu, kesiapan tenaga pendidik atau dosen dalam mengajar juga harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran yang diterimanya. Jika dosen atau tenaga pendidik siap dalam melakukan pembelajaran dengan baik, yaitu dengan cara menerangkan pembelajaran, serta mengajarkan tata cara bagaimana melakukan dan menggunakan sesuatu. Misalnya saja dalam mata kuliah praktek pada konsentrasi administrasi perkantoran, yaitu pada mata kuliah praktek mengetik. Jadi, dosen harus bisa dan mampu menggunakan metode pembelajaran yang baik, sehingga mahasiswa akan mudah dalam memahami bagaimana cara mengetik 10 jari dengan baik dan benar.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini kita membutuhkan data yang bersifat teori dan penjelasan. Mengacu kepada Strauss dan Corbin tahun 1990, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik dan kuantitatif. Lingkup penelitian kualitatif menurut Sugio tahun 2008, metode penelitian kualitatif dapat digunakan pada lingkup yang paling kecil, yaitu situasi sosial, sampai masyarakat yang luas dan kompleks karena hubungan langsung dengan masyarakat dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada juga menurut Denzin dan Lincoln dalam Molloy tahun 2012 berpendapat bahwa penelitian kualitatif seperti penelitian ini menafsirkan berbagai peristiwa yang terjadi dengan harapan untuk mendapatkan data yang real dan benar-benar menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di objek yang teliti. Selanjutnya pada dasar penelitian kualitatif, penelitian gejala ilmiah yang ada di suatu tempat sehingga butuh analisis mendalam terhadap gejala yang ada. Selain itu, data dan fakta yang diperoleh juga harus didukung dengan data pendukung yang valid serta sesuai dengan kebutuhan melalui proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan persepsi siswa terhadap pembelajaran daring dalam mata kuliah seperti contohnya praktek mengetik. Nah, itulah metode penelitian dari penelitian proposal yang saya buat. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.